Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, jadi menarik ini teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya punya teman apa teman ini ya. Jadi kita kebetulan dari Bengkulu, dari provinsi yang sama. Dan bagaimana kita bisa ketemu? Nanti akan kita banyak buat cerita di sini. Jadi sebelum saya perkenalkan tentang tentang Innov, profil Innov. Jadi saya sedikit akan memperkenalkan karena tadi saya sudah bercerita bahwa dari Bengkulu. Mungkin dari beberapa teman ada yang belum tahu di mana itu Bengkulu. Baik, saya sedikit berikan introduction gitu ya. Oke, jadi ini adalah gambaran peta Indonesia. Jadi kalau ini peta Indonesia dan Bengkulu itu ada di Pulau Sumatera ya. Ini adalah Pulau Sumatera dan ketika saya ambil spesifik di Pulau Sumatera, Bengkulu itu ada di sini, teman-teman. Di Bengkulu ini. Dan ini adalah peta Provinsi Bengkulu. Jadi Innov ini kebetulan asli domisili Bengkulu ya. Aslinya Bengkulu dan saya itu domisili dari Mukomuko. Jadi orang tua saya memang dari Jawa, cuman saya lahir dan besar di Mukomuko. Cuman Innov. Sama dong, Kak. Aku juga gitu kasusnya. Oh iya, orang tua orang Jawa ya. Oh iya. Heeh. Kemudian lahir dan besar di Bengkulu. Ya, kita senasib dan seperjuangan. Oke, jadi memang jaraknya jauh dan kenapa kita bisa kita bisa bertemu gitu. Jadi sebenarnya kita berasal dari SMA yang sama. Kita dulu dari SMA 5 Bengkulu. Kebetulan saya masuk SMA 5 tahun 2005, Innov tahun 2010 gitu ya. 5 tahun berbeda. Baik, jadi ini adalah biodata singkat tentang Innov. Jadi nama lengkapnya sebenarnya Innovita Alif Dini, cuman biasa dipanggil Innov ya. Mhm. Jadi waktu S1 itu berasal dari menamatkan S1-nya di Universitas Diponegoro di jurusan Oceanografi tahun 2013 sampai 2017. Kemudian tahun 2018 itu mengikuti program research student. Ini memang program umum yang biasanya diikuti oleh mahasiswa asing yang datang ke Jepang, biasanya melakukan program research student, bisa 6 bulan atau selama setahun tergantung dari jurusan dan universitasnya. Kemudian setelah melakukan program research student, lanjut di universitas yang sama di Hirosaki University di jurusan Sustainable Energy Engineering, ya beasiswanya Impact Scholarship. Nah, ini kan Nov, jadi lumayan prestisius ya kalau bilang tentang scholarship, Impact Scholarship. Jadi gimana sih dulu ceritanya bisa sampai ke Jepang? Dulu kepikiran nggak sih waktu SMA gitu lah, karena kita berasal dari SMA yang sama, berbalik ke saya itu dulu saya waktu SMA belum kepikiran bahwa saya pengen sekolah ke Jepang gitu, dan baru kepikiran itu setelah kuliah. Kalau Inov gimana dulu? Kepikiran pengen sekolah di Jepang itu sejak kapan sih? Sebenarnya aku nggak spesifik di Jepang sih. Jadi kalau sebenarnya waktu SMA dulu, aku tuh pengennya tuh kayak, kerja di perusahaan gitu, pokoknya jadi Uh, manajer, kayak gitu. Nah, tapi, aku akhirnya kan masuk S1-nya itu oceanografi. Nah, akhirnya sejak masuk oceanografi itu jadi kayak, apa ya, pemikiranku tuh berubah. Jadi kayak nggak orientasi pengen kerja di perusahaan lagi, tapi pengennya kayak jadi, apa ya, peneliti atau Researcher apa gitu ya, peneliti ya. gitu. Mm. Nah, jadi semenjak dari S1 itu, pokoknya niat kalau udah lulus pengen lanjut S2 di luar negeri, tapi nggak spesifik Ke sebenarnya, nggak Jepang, oke. Itu gitu. incarnya Eropa bukan sih? Oh, sebenarnya nggak ngincer mana-mana, jadi aku tuh Yang orangnya penting tuh keluar negeri pasrah. gitu ya. Heeh, jadi pasrah aja gitu, ya Allah yang mana yang terbaik gitu. Mm, Nah, jadi dulu waktu abis S1 tuh kayak nyoba-nyoba scholarship kayak mm, 10 atau 12 scholarship gitu, terus kayak mm, gagal semua gitu, kayak mm, terus udah mikir, kayak aku bisa nggak ya kuliah ke luar negeri mm, gitu. mm. Nah, tapi ternyata di akhirnya aku malah dapat beasiswa Inpex. Oh, itu dari sekian sekian trial itu sebenarnya impact itu, maksudnya kan kita biasanya tahu tuh, pertama kita ngeplay sekolah beasiswa ini dan impact itu ada di keurutan berapa sebenarnya, no? Antara 10 atau 12 Oh gitu ya, jadi di bukan di nomor akhir-akhir satu heeh. ya sebenarnya. Menarik sih, jadi
Kebetulan kalau di Sendai sih saya belum ketemu sih dengan teman-teman yang dapat impact scholarship. Jadi memang nggak punya gambaran tentang impact. Kebanyakan di Sendai ini yang banyak itu Max sama LPDP. LPDP itu semakin sedikit sih sekarang di sini di Sendai ini karena Iya. kalau sekarang LPDP itu kan cuma ada di Tokyo ya, Tokyo University. Jadi memang semakin sedikit yang dapat LPDP ke Jepang. Kalau impact scholarship tuh sebenarnya gambaran umum sebenarnya beasiswanya seperti apa sih, Noh? Beasiswanya, menurut aku bersyukur banget dapat beasiswa Invex tuh. Mereka tuh kayak memberikan more than we expected gitu. Heeh, Apa ya, kayak, udah deh kalau dapat beasiswa Invex tinggal belajar aja konsen, nggak usah mikir gitu yang ya. lain, udah gitu. Hmm. Pokoknya living allowance-nya juga bagus, terus mereka juga support-nya tuh luar biasa. Terus juga, pokoknya ini kan juga mau pulang ke Indonesia, mereka juga kasih support yang luar biasa juga. Tiket ya. Mulai dari pesawat, semuanya kayak, ya udah gitulah, gitu Iya. Kak. Menarik sih. Pokoknya Jadi intinya memang, luar biasa. heeh, heeh, jadi kalau kalau di Jepang itu kan ya memang banyak kalau ibaratnya kalau kita udah dapat beasiswa itu ya fokus belajar aja gitu kan ya. Heeh. Jadi cerita untuk bisa survive tuh kalau kalau di Jepang bentar, sebelum saya masuk ke pertanyaan itu sebenarnya dulu waktu pertama kali ke Jepang merasa terintimidasi nggak sih atau merasa underestimate dengan mahasiswa Jepang kan kita lihat kan mahasiswa Jepang itu skillful gitu ya dengan kita yang datang dari Indonesia dengan kemampuan yang ya tidak banyak gitu. Ada merasa underestimate atau gimana dulu waktu pertama kali ke Jepang? Dulu malah rasanya tuh kayak awal-awal tuh homesick sih, bukan minder gitu, tapi Gitu ya. homesick. Heeh, jadi kayak homesick gitu. Gitu Hmm. sih homesick 1 bulan pertama, tapi Oh, habis 1 bulan itu pertama. Saya homesicknya 6 bulan loh. Ya homesicknya 6 bulan, 6 bulan. Jadi merasa apa ya? Jadi saya justru waktu pertama datang ke Jepang itu berat badan itu kan 70. Kemudian heeh, 6 bulan pertama saya turun 5 kilo. Nah, setelah oh, 5 kilo udah 6 bulan, setelah 6 bulan selanjutnya itu kan udah mau adaptable gitu ya terhadap heeh. makanan dan budaya di Jepang. Jadi langsung naik gitu. Jadi ya memang resikonya 6 bulan pertama itu ya. Kalau saya sih, kalau kamu malah lebih beruntung cuma 1 bulan gitu. Heeh. Padahal mahasiswa Indonesianya di sini lebih sedikit loh, Mas. Oh ya, by the way, jadi saya lupa memperkenalkan apa namanya posisi Hirosaki University. Jadi teman-teman, jadi kita ini apa bukan wilayah. Jadi Jepang itu dibagi dalam beberapa wilayah dan salah satu wilayah di Jepang itu ada namanya Tohoku. Dan Tohoku itu meliputi beberapa prefecture. Salah satunya adalah Omoi Prefecture ya. Ada Mmm, Miyagi Prefecture, ada Yamagata Prefecture, dan banyak sih, ada beberapa prefecture, dan kebetulan saya ada di Miyagi Prefecture, dan Inov ada di Aomori Prefecture. Dan sebenarnya paling kita masih berada di wilayah yang sama di Tohoku, cuman kita belum pernah ketemu. Inov sudah selama 3 tahun, ya 3 tahun kan ya? 2,5. 2,5 tahun. Oh, jadi dulu studinya 6 bulan. Heeh heeh. Ya, 6 bulan. Kemudian kalau saya malah udah hampir 5 tahun juga belum pernah ketemu dengan Inov. Gimana sih, Nov, tips bisa survive sampai pertama mulai dari research student sampai akhirnya graduation? Sebenarnya inget sih niat mau ke Jepang tuh apa, kayak gitu Heeh. kan. Kan kalau niatnya emang udah pengen belajar, jadi ya mau homesick, mau apa, tetep harus belajar, ya udah gitu. Oh gitu. Heeh, terus apa ya, biar bisa survive ya berusaha menyesuaikan diri juga sama lingkungan sekitar, kayak, main juga sama temen-temen yang orang Jepang, kayak gitu. Jadi belajar bahasa Jepang juga. Oh gitu. Udah jago bahasa Jepangnya berarti ya? Nggak jago. Ya karena bisa kebayang sih, maksudnya dengan jumlah mahasiswa Indonesia yang sedikit di sana, jadi kan mau tidak mau kita juga harus banyak berinteraksi dengan orang Jepang kan? Heeh, iya, Kayaknya gitu. lebih jago deh bahasa Jepangnya ini. Tapi Heeh. kalau dilihat Inov kan banyak ya, kalau di Jepang itu kan tradisinya kita berangkat ikut conference dan sebagainya difasilitasi oleh lab dan sebagainya. Kemudian saya dengar-dengar Inov ini prestasinya banyak banget teman-teman. Jadi baru-baru ini malah dapat student award ya dari Hirosaki University, dan sebelumnya juga dapat award juga ketika
mengikuti conference seperti Boss Poster, kemudian ada satu lagi apa yang di Amerika di Boston itu? Iya kemarin sebenarnya aku ikut conference tuh, kalau yang Amerika ada 2, yang pertama itu American Meteorological Society, itu yang Mhm. sebelum ada coronavirus kemarin berhasil berhasil berangkat ke US di Boston. Nah yang kedua itu, namanya American Geophysical Union atau AGU Fall Meeting, Mhm. itu online sih Kak gitu, Oh, itu sih. jadi yang kedua online-nya setelah Covid ya? Iya. Iya. Menarik sih. Jadi artinya datang ke Jepang, apa namanya, kebanyakan kan pertama beberapa orang ada yang homesick, ada underestimate, kemudian ternyata dengan seiring berjalannya waktu ternyata ya kita bisa lah ya, kita bisa terlibat di komunitas sains di Jepang sesuai dengan bidang keilmuan, bahkan Inov banyak dapat beberapa award gitu. Tipsnya apa sih, Inov? Ternyata nggak mungkin kan tiba-tiba dapat award dengan beragam tiba-tiba ternyata ada effort. Nah, effort dan tipsnya itu seperti apa sih bisa dapat banyak award? Tipsnya Menulis itu, juga. kalau menurut saya ya, yang pertama tuh ikhtiar. Ikhtiar tuh kan ada 2, yang pertama kitanya harus berusaha kayak gitu. Nah yang kedua itu hubungan kita sama yang di atas, kemudian yang ketiga itu hubungan kita dengan orang tua kita, kayak gitu. Nah jadi dari 3 faktor itu tipsnya. Jadi jaga baik dengan Tuhan, jaga baik dengan orang tua, dan kita tetap gitu ya gigih untuk ini Heeh, kan. ya itu tipsnya. Oke. Menarik sih apa namanya. Jadi eh, kalau 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 dibilang apa ya? Eh apa ya saya mau ngomong apa nih? Nanti ini sekat ya. Eh, mungkin apa Nov? Jadi kalau kalau kita melihat ya, jadi kalau teman-teman banyakkan teman-teman yang datang ke Jepang itu kan kalau saya lihat banyakkan dari Pulau Jawa gitu ya. Kalau dari Senda yang dari komunitas yang lebih besar gitu masyarakat Indonesia banyak itu banyakkan itu mereka dari Pulau Jawa yang memang apa namanya di daerah atau provinsi yang maju yang relatif maju ya ketimbang bukannya kita underestimate dengan Bengkulu cuman ketimbang dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil di Jepang ini banyakkan mahasiswa yang datang ke Jepang itu adalah dari daerah-daerah yang maju. Kemudian ini menarik sih kan karena kita dari Bengkulu yang tadi seperti yang telah saya sampaikan di map gitu ya. Jadi apa sih Naf pesan dan pesan untuk teman-teman kita yang ada di Bengkulu? Pesannya pokoknya kalau punya cita-cita dikejar terus aja, terus jangan minder sama potensi yang ada pada diri sendiri, kayak gitu. Benar sih sebenarnya aku setuju. Jadi kadang kita tuh sebenarnya punya potensi yang sama nggak sih? Sebenarnya kita cuman belum menemukan waktu dan komunitas yang tepat untuk kita bisa mengeksplor gitu. Jadi ya kadang ya gitu sih. Bingung juga, bingung juga sebenarnya karena itu masalah timing sih. Jadi kadang kita juga tidak menyadari potensi dan bakat kita, cuman kadang masalah timing aja waktu dan kesempatan gitu ya, kesempatan untuk ketemu komunitas yang tepat, kesempatan untuk ketemu orang-orang yang tepat gitu yang bisa membawa kita itu. Kemudian apa sih apa ya pelajaran atau hal apa yang bisa dibawa pulang nanti setelah selesai study di Hirosaki University dan pulang ke Indonesia? Setelah studi ya, apa ya, aku cuma berharap supaya ilmu yang udah aku dapetin di sini tuh bisa bermanfaat gitu buat, di Indonesia, buat apapun kayak gitu. Semoga ada ruangnya untuk, apa ya, menampung. Ya, jadi aku sebenarnya pengen berkontribusi gitu di Indonesia, tapi semoga ada ruangnya, kayak gitu. By the way kalau misalkan sekarang tuh bidangnya apa ya tentang tentang klimatologi? Eee, Jurusan aku tuh sebenarnya, Sustainable Energy Engineering, Mm-mm. tapi sebenarnya riset aku itu tentang, apa, wind resources, wind climate di laut laut Indonesia, gitu. Jadi memang walaupun studinya di apa namanya kuliahnya di Hirosaki University, cuman bidang risetnya tetap
yang ada di Indonesia kan? Berarti. Iya, iya. Jadi memang udah banyak kan berartinya dan itu pulang ke Indonesia kan sebenarnya tinggal apa? Tinggal mendalami aja, cuman wadahnya ada nggak sih di LIPI ya kali ya kalau model-model gitu nggak sih? Ya, bisa di Atau LIPI, di bisa di mana. Aku kan juga belum ada kerjaan ya, Mas. Jadi, ya semoga nanti aku bisa ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan jadi bisa menyalurkan kayak gitu. Iya sih. Jadi kalau nggak tahu kalau di kampus yang lama gimana di Universitas Diponegoro? Sudah ada tentang keilmuan tentang itu? UIN ya? Sebenarnya kayaknya belum ada sih, Mas, tapi nanti aku cek lagi. Menarik. Jadi memang belum belum itu ya. Jadi tapi kalau ada kemungkinan balik lagi ke Jepang nggak sih? Itu Atau mau tergantung cari kalau kampus lain? Tidak hah? di Jepang, cuman mau cari kampus di negara lain atau mau ingin balik ke Jepang di kampus yang sama atau gimana rencana ke depannya? Kalau setelah Rencana jadi apa yang aku lakukan sekarang, aku cari beasiswa S3, nggak hanya di Jepang, jadi di semua negara, Hmm. termasuk aku mungkin juga akan coba beasiswa S3 di Indonesia, jadi di mana aja gitu. Jadi biar Hmm. biar Allah yang nentuin yang terbaiknya di mana. Hmm. Oh, jadi Aku memang jadi setelah ini memang sebenarnya tetap pengen lanjut sekolah dulu gitu ya? iya Gimana? sih, tapi kalau ada, apa ya, kalau ada misalnya, lowongan kerja yang sesuai di Indonesia, aku juga akan coba apply gitu. Jadi yang mana rezekinya aja gitu. Oke, jadi menarik ini teman-teman. Jadi sebenarnya saya pengen banyak hal yang pengen saya tanyakan ke Inau, cuman karena keterbatasan waktu. Jadi yang pertama yang bisa saya simpulkan terkait dengan apa ya namanya perjuangan untuk dapat beasiswa sampai ke Jepang. Pada dasarnya itu apa ya, bukan serta-merta kita dapat beasiswa, cuman banyak effort ya, seperti tadi Nov ngeplay Mhm, banyak beasiswa, akhirnya dapat ternyata impact scholarship. Kemudian terkait dengan bakat gitu ya, terkait dengan bakat terkait dengan potensi, sebenarnya kita tidak perlu pindah ya, walaupun kita berasal dari Bengkulu, dengan notabene yang bukan provinsi yang maju di Indonesia, cuman kita harus mengenali bakat kita gitu. Kita harus jangan minder dengan potensi kita gitu ya, nekat aja sebenarnya ya Nov. iya, heeh. Dan menaik. Jadi oke Nov, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Ini sebenarnya apa ya? Kalau saya rasa teman-teman tentang impact scholarship nanti teman-teman bisa baca di websitenya apa nah? Ada kan ya, bisa di googling Ada, heeh, impact scholarship di Google ini. mhm. Jadi memang kesempatan kali ini sebenarnya saya pengen gali juga sebenarnya tentang impact scholarship kepada Innov ini. Cuman saya rasa teman-teman bisa googling saja langsung ke website impact scholarship. Sebentar, cuma saya ingin tanyakan, impact scholarship itu Japanese government atau gimana ya? Jadi Inpex itu sebenarnya perusahaan oil and gas Jepang, tapi mereka, ada cabang di Indonesia, ada cabang di Australia gitu. Nah, jadi mereka memberikan scholarship kepada Indonesian student yang mau belajar di Jepang dan juga, Japanese student yang mau belajar di Indonesia kayak gitu. Itu Japan bisa ke Indonesia. Oh, Bisa, tapi umumnya mereka nggak buat degree ya, maksudnya cuma buat riset gitu. kalau nggak internship gitu ya? Heeh, gitu. Oh, menarik, menarik, menarik. Iya. Jadi kalau impact scholarship itu dibatasi nggak? Kalau misalkan itu kan dari perusahaan minyak ya, perusahaan minyak itu Mhm. dibatasi nggak sih untuk bidang kajiannya atau semua bidang kajian bidang keilmuan bisa apply impact scholarship ini? Jadi sebenarnya bidang keilmuannya IPA. Jadi kalau IPS nggak bisa, Oh gitu. IPA apapun boleh gitu. Apa termasuk kedokteran ya, walaupun dia oil company gitu ya? Kedokteran sebenarnya agak jarang sih kedokteran, tapi Hmm. mungkin coba aja, Oh karena gitu. masih natural science kan. Oke. Iya karena basicnya dulu tetap IPA ya, biologi kan, kedokteran kan. Iya.
Oke, terima kasih Nov yang telah bersedia menjadi narasumber kali ini. Kita kapan-kapan kalau pulang ke Indonesia bisa meet up ya, walaupun tidak Iya iya. meet up di Jepang. Iya. Boleh boleh. Oke, semoga sehat selalu Nov. Amin, sehat-sehat juga Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.